Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Buatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kasus yang benar versus benar seperti itu ya. Jadi kita harus bisa membedakan dan agar nanti keputusan yang kita ambil itu bisa sesuai seperti itu. Selanjutnya, bagaimana Bu Solehah mengambil keputusan di sekolah, terutama dalam kasus yang sama-sama benar dan atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan, Bu Solehah? Dalam mengambil keputusan, tentunya kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan. Kita harus saling terbuka, saling menghargai, kemudian harus ada kejujuran, harus humanisme, karena bagaimanapun juga keputusan yang kita ambil itu pasti tidak akan bisa memuaskan semua pihak. Makanya keputusan yang kita ambil itu harus seimbang, harus yang adil seperti itu. Berarti tadi sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama itu tadi apa besar Kejujuran, ya, menghargai, kemudian keterbukaan, tidak ada keterpihakan, harus secara adil, adil, ya, keadilan itu yang paling penting. yang penting adil buat Iya. semua pihak ya, Bu. Iya, karena kita harus seimbang ya, karena kita tidak boleh berpihak, kita tidak boleh berpihak pada salah satu, makanya kita harus adil agar keputusan yang kita ambil itu bisa walaupun tidak memuaskan semuanya, tapi paling tidak keputusan yang kita ambil bisa diterima oleh semua. Terus selanjutnya yang ketiga, bagaimana langkah-langkah atau prosedurnya Bu Sol yang bisa lakukan selama ini? Selama ini yang kami lakukan, bila ada permasalahan seperti itu, bila ada dilema etika yang terjadi,
Yang pertama adalah kita mengkonfirmasi dulu pada pihak-pihak yang bersangkutan, istilahnya tabayun, benar apa tidak permasalahan itu sebenarnya yang terjadi itu seperti apa, kita tabayun. Yang kedua, kemudian kita memanggil orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam kasus itu, dalam kasus tersebut. Kita diskusikan, duduk bersama, bermusyawarah agar bisa ada titik temunya. Kemudian yang harus kita lakukan, karena kita ini punya yayasan, ya. Jadi ya atau keputusan apa yang nanti kita ambil, kita diskusikan juga dengan pihak yayasan agar keputusannya nanti selain berkeadilan tapi juga mempunyai dasar yang kuat, karena itu sudah melibatkan pihak yayasan juga, seperti itu. Jadi kalau intinya berarti yang pertama itu mengkonfirmasi. Iya, kita harus konfirmasi, tidak bisa tiba-tiba kita menjas atau menyalahkan, tiba-tiba menyalahkan kan tidak bisa. Harus konfirmasi dulu, tabayun dulu. Sebenarnya seperti apa? Kan karena kedua belah pihak itu kan merasa benar semua. Ya. Jadi kita harus konfirmasi dulu. Menurut pihak ini seperti ini, menurut pihak yang satunya bagaimana? Kalau sudah ketemu, tabayun, terus kita pertemukan mereka, memanggil keduanya, duduk bersama, karena itu sangat penting. Jadi bisa ketemu, bisa didiskusikan, bisa musyawarah. Jadi nanti ada titik temu yang tepat seperti apa. Baru nanti kita diskusikan juga ke pihak yayasan, karena kita punya kayaknya yang lebih tinggi lagi. Jadi kita tidak bisa, jangan sampai kita mengambil keputusan yang namanya yayasan sampai tidak mengetahui, seperti itu. Selanjutnya yang keempat ya Bu Soleha ya, selaku kepala sekolah, hal-hal apa saja yang dianggap positif dalam pengambilan keputusan? Untuk mengambil keputusan itu kan tidak bisa serta-merta, ya. Kita intinya harus ada komunikasi yang baik. Dalam kasus dilema etika itu kita harus bisa menjalin komunikasi yang baik dengan kedua belah pihak. Kemudian komunikasi itu agar berjalan efektif harus saling terbuka, harus ada namanya keterbukaan. Terus tidak saling menyalahkan, dan kita harus bisa merangkul semua agar nanti keputusan yang kita ambil itu efektif, baik, tidak memihak salah satunya. Kemudian kita harus bisa memahami, kita harus berusaha memahami perasaan mereka, apa yang mereka inginkan. Seperti halnya kita memahami diri kita sendiri, kita juga harus bisa memposisikan diri kita seandainya kita ada di pihak mereka. Kemudian nanti keputusan yang kita ambil bersama itu juga agar bisa kita tanggung jawabkan bersama juga. Jadi keputusan apa yang kita ambil itu adalah keputusan yang benar-benar harus bisa dipertanggungjawabkan, seperti itu. Jadi intinya komunikasi yang baik bisa merangkul semua pihak yang bisa. Jadi keputusan yang diambil bisa diterima kedua belah pihak. Betul itu. Jadi kedua belah pihak harus punya komunikasi yang baik. Kita juga punya komunikasi yang baik dengan mereka. Jadi nanti keputusan yang kita ambil bersama-sama itu bisa kita pertanggungjawabkan bersama-sama juga, seperti itu. Selanjutnya ini Bu Soleha yang kelima, Bu Soleha selaku kepala sekolah memiliki jadwal dalam penyelesaian kasus dilema etika atau tidak. Terus bagaimana Bu Soleha itu menyelesaikan, apakah kasusnya itu langsung di tempat atau sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan sama Bu Soleha? Tidak. Untuk kasus-kasus seperti itu, karena kan kasus seperti itu juga biasanya seperti insidentil ya, gitu ya. Jadi kita tidak ada jadwal khusus untuk seperti itu. Tapi jika ada
kasus dilema etika, ya sebaiknya kita berusaha untuk segera menyelesaikannya. Tapi tentu saja harus melalui prosedur yang seperti saya katakan tadi. Kita harus konfirmasi dulu, kita harus tabayun, sebenarnya hal itu benar-benar terjadi atau tidak. Kemudian memanggil kedua belah pihak untuk duduk bersama, musyawarah bersama, lalu nanti kita sharingkan atau kita minta pendapat juga pada yayasan untuk bisa ambil keputusan yang tepat dan tidak memihak salah satu. Jadi intinya nanti keputusannya berkeadilan. Tapi ya karena karena itu tidak terjadwal, itu maksudnya seperti ini kan tidak kita jadwalkan, karena untuk menyelesaikan seperti itu sebaiknya itu diselesaikan secepatnya, tapi tidak asal cepat saja. Tapi intinya jangan sampai kasus-kasus seperti itu terjadi sampai berlarut-larut, nanti malah akan menjadi bola liar yang akan merugikan sekolah, karena bagaimanapun juga kasus itu adalah menyangkut kepentingan sekolah juga, seperti itu. Berarti intinya tidak ada jadwal, akan tetapi kalau misal ada kasus berarti langsung kita berusaha untuk menyelesaikan, segera menyelesaikannya, tapi harus dengan prosedur. Selanjutnya ya Bu Soleha, yang keenam, adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Soleha dalam mengambil keputusan kasus dilema etika? Faktor atau pihak-pihak yang mempermudah kita dalam mengambil keputusan, ya terutama ada di pihak yayasan. Karena untuk mengambil keputusan kita harus sharing dulu ke yayasan keputusan yang kita ambil. Jadi kita tidak mengambil keputusan secara sepihak, tapi kita diskusikan dulu keputusannya nanti seperti apa agar berkeadilan. Dan yang tidak kalah penting adalah tadi komunikasi yang baik dengan semua pihak, dengan yayasan, baik guru, wali murid, warga masyarakat, warga sekolah, saya sebagai kepala sekolahnya, dan pihak yayasan itu menjalin komunikasi yang baik, efektif, keterbukaan, kejujuran itu harus semua harus saling jujur, jangan ada yang disembunyikan, jangan ada yang ditutup-tutupi agar keputusannya nanti tepat. Kemudian saling menghargai itu sangat penting, saling menghormati, karena bagaimanapun juga kita sebenarnya kan memiliki pemikiran yang berbeda-beda, tapi kalau kita saling menghargai, insya Allah nanti keputusan yang kita ambil bisa diterima oleh semuanya. Intinya tadi di komunikasi yang baik dan keterlibatan pihak yayasan dalam membantu mengambil keputusan, seperti itu. Nah, berarti tadi intinya komunikasi yang baik dan mendiskusikan permasalahan itu dengan ketua yayasan atau pihak yayasan. Itu harus kita lakukan. Jadi jangan ambil keputusan sendiri. Ya, nanti kalau ambil keputusan sendiri itu juga kurang kuat dasarnya. Tapi kalau dari yayasan kan kita lebih kuat dasarnya karena itu lebih tinggi dari kita, seperti itu. Demikian wawancara saya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Ya, sama-sama. Sudah berbagi ilmu bersama. Sama-sama. Saya senang dengan bisa datang ke sini, berkunjung ke sini, bertemu dengan saya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk panjenengan dan untuk dunia pendidikan pada umumnya. Terima kasih Bu Soleha. Sama-sama. Waalaikumsalam.